Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Di sini kami dari kelompok 5 dengan anggotakan saya, Salman Al-Farisi, kemudian ada Stephanie Yudianto Putri, dan ada Teddy Irfansyah. Nah, pada kesempatan ini, kami akan menjelaskan tentang penggunaan kayu sebagai material konstruksi. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak. Nah, sebelumnya di sini ada daftar isi, di mana di daftar isi di sini terbagi menjadi 7 bagian. Bagian yang pertama yaitu latar belakang, bagian kedua rumusan masalah, bagian 3 tujuan masalah, bagian 4 pengertian kayu, bagian 5 spesifikasi kayu, bagian 6 pekerjaan konstruksi yang menggunakan kayu, dan yang bagian terakhir kelebihan dan kekurangan kayu. Sebelumnya di sini ada latar belakang. Kayu merupakan suatu bahan yang diperoleh dari hasil pohon-pohon di hutan. Kayu adalah salah satu bahan konstruksi yang sudah lama digunakan di kalangan masyarakat. Kayu bangunan atau kayu yang sering digunakan dalam dunia konstruksi merupakan kayu yang diperoleh dengan jalan mengkonversikan kayu bulat menjadi kayu berbentuk balok, papan, ataupun bentuk-bentuk lain sesuai dengan tujuan penggunanya. Nah, di sini ada rumusan masalah. Untuk rumusan masalah yang pertama, yaitu bagaimana pengertian kayu secara umum dan secara khusus. Rumusan masalah yang kedua, yaitu mengapa bahan baku kayu digunakan sebagai material konstruksi. Rumusan masalah ketiga, bagaimana spesifikasi kayu yang digunakan dalam konstruksi. Rumusan masalah keempat, yaitu pekerjaan konstruksi apa saja yang menggunakan material kayu. Dan yang terakhir, bagaimana kelebihan dan kekurangan kayu saat digunakan dalam material konstruksi. Selain rumusan masalah, di sini kami juga punya tujuan masalah. Tujuan masalah yang pertama yaitu mengetahui pengertian kayu secara umum dan secara khusus. Tujuan masalah yang kedua, mengetahui alasan mengapa bahan baku kayu digunakan sebagai material konstruksi. Tujuan masalah yang ketiga yaitu mengetahui spesifikasi kayu yang digunakan dalam material konstruksi. Tujuan masalah yang keempat yaitu mengetahui pekerjaan konstruksi yang menggunakan kayu. Dan tujuan masalah yang terakhir yang kelima, mengetahui kelebihan dan kekurangan kayu saat digunakan dalam material konstruksi. Nah, di sini ada pengertian kayu secara umum dan secara khusus. Langsung saja, secara umum, kayu merupakan bagian batang atau cabang serta ranting tumbuhan yang mengeras karena mengalami lignifikasi atau pengayuan. Jadi, proses kayu dari biji, kecambah, batang muda sampai batang tua itu dinamakan lignifikasi. Menurut A. Kofmar dalam jurnalnya mengatakan bahwa kayu adalah bahan yang dipergunakan untuk struktur bangunan yang didapat dari tumbuh-tumbuhan dalam alam. Tumbuh-tumbuhan yang dimaksud di sini adalah pohon-pohonan. Sedangkan secara khusus, kayu bangunan atau kayu yang digunakan dalam material konstruksi adalah kayu yang diperoleh dengan jalan mengkonversikan kayu bulat menjadi berbentuk balok, papan, ataupun bentuk lainnya. Menurut Rian Ginanjar, kayu merupakan bahan produk alam, hutan. Kayu merupakan bahan bangunan yang banyak disukai karena pertimbangan tampilan maupun kekuatan dalam jurnal Susanti 2014. Baik, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman kami yaitu Stephanie Yudianto Putri. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang alasan mengapa kayu sering digunakan untuk material konstruksi. Ya, silakan di next. Nah, pada zaman sekarang ini, kayu lebih banyak digunakan karena untuk bahan kayu struktural yang lebih modern. Alasannya apa? Karena pertama, alasan keindahan. Kedua, kayu itu mudah didapat. Ketiga, kayu lebih aman digunakan dan lebih fleksibel. Dari faktor-faktor inilah yang membuat kayu lebih dikenal dengan konstruksi ringan.
Syarat yang harus dipenuhi kayu untuk dapat menjadi material konstruksi yang pertama adalah mampu menahan macam-macam beban sesuai waktu yang direncanakan. Yang kedua, mempunyai ketahanan dan keawetan yang memadai, dapat juga melebihi umur pemakaiannya. Yang ketiga, mempunyai ukuran penampang yang sesuai dalam pemakaiannya. Next. Tidak hanya adanya faktor-faktor umum tersebut, namun ada beberapa spesifikasi yang harus dipenuhi. Spesifikasi ini tentunya tidak terlepas dari mutu dan kelas kayu. Apa sih yang disebut dengan mutu kayu? Mutu kayu merupakan penggolongan kayu secara visual terkait dengan kualitas muka kayu, seperti cacat, pola serat, dan kelurusan batang serta kadar air kayu. Sedangkan kelas kayu merupakan penggolongan kayu berdasarkan tingkat kekuatan dan keawetan. Spesifikasi kayu dapat ditinjau dari 3 aspek: aspek fisik, aspek mekanik, dan aspek keawetan. Aspek fisik yang disebut dalam hal ini adalah mutu permukaan kayu, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, seperti pola serat dan kelurusan batang. Sedangkan aspek mekanik ini berdasarkan tingkat kekuatannya. Serta yang ketiga adalah aspek keawetan. Menurut Peraturan Konstruksi Kayu Indonesia (PKKI 1961), terdapat beberapa syarat untuk kayu mutu A dan mutu B. Pada slide selanjutnya, pada Peraturan Konstruksi Kayu Indonesia terdapat klasifikasi kayu, yaitu ada kelas ketahanan 1, ketahanan 2, ketahanan 3, ketahanan 4, dan ketahanan 5. Hal ini dapat dilihat dari tabel. Apa sih yang membedakan kelas-kelas tersebut? Pada kelas 1, dia memiliki tingkat ketahanan lebih tinggi daripada kelas 2, 3, 4, dan 5. Kelas 1 dapat lebih awet dari kelas lainnya. Urutan pertama dari kayu ini yang mempunyai kekuatan sangat besar adalah di kelas 1. Saya ambil contoh dari kelas keawetan ini. Contoh yang pertama, selalu berhubungan dengan tanah lembab. Di kelas 1, kayu dapat bertahan 8 tahun, sedangkan di kelas 2, kayu hanya dapat bertahan selama 5 tahun. Di kelas 3 hanya bisa bertahan di 3 tahun. Sedangkan untuk kelas 4 dan 5 tertulis sangat pendek. Artinya sangat pendek ini apa? Berarti kurang dari 3 tahun. Keawetan ini akan mempengaruhi adanya berat jenis kayu. Semakin kuat sebuah jenis kayu, maka semakin besar nilai berat jenisnya. Dapat dilihat, kuat kelas 1 memiliki berat jenis yang tertinggi. Nah, jenis kayu kelas 1, 2, 3, 4, dan 5 ini kayu yang seperti apa sih? Nah, untuk kelas 1 kita dapat menemuinya seperti kayu jati, kayu ulin. Untuk kelas 2 kita bisa mendapati kayu bungur. Di kelas 3 ada kayu pinus. Di kelas 4 ada kayu sengon. Dan di kelas 5 kita dapat menjumpai kayu jenis balsa. Next. Selanjutnya, untuk pekerjaan apa saja yang dapat menggunakan material kayu akan dijelaskan oleh teman saya, Teddy Irfansyah. Silakan. Terima kasih. Akan saya lanjutkan untuk pekerjaan apa saja yang menggunakan kayu pada dunia konstruksi. Yang pertama ada pekerjaan persiapan. Untuk pada pekerjaan persiapan meliputi yang pertama yaitu penggunaan kayu untuk papan nama proyek, itu digunakan untuk tiangnya atau bisa juga untuk pagar pembatas proyek, itu bisa digunakan sebagai tiang. Nah, yang kedua digunakan sebagai bahan popleng
menggunakan kayu yang tiangnya menggunakan kayu kelas 2 dan untuk papan menggunakan kayu kelas 3. Yang ketiga, untuk alat-alat kerja berupa kotak, adukan, kotak takaran, gerobak dorong, dan lain-lain digunakan bahan kayu setempat. Selanjutnya, untuk rangka atap dan kusen. Yang pertama, untuk rangka atap dan kusen digunakan rangka kuda-kuda kayu. Contohnya seperti gording menggunakan kayu kelas kuat 2. Selanjutnya, untuk rangka atap dan kusen menggunakan rangka badan dari kayu belian menggunakan kayu kelas kuat 1. Selanjutnya digunakan sebagai kusen pintu dan jendela. Displeng papan talang dari kayu menggunakan kayu kelas kuat 2. Selanjutnya, untuk yang pekerjaan selanjutnya yaitu pekerjaan struktur dan dinding. Meliputi rangka badan, yaitu menggunakan balok kayu yang berfungsi sebagai struktur utama bangunan. Biasanya rata-rata menggunakan kayu kelas 1. Selanjutnya yang kedua, sebagai dinding papan kayu yang digunakan sebagai pembatas ruangan yang telah ditentukan. Selanjutnya, untuk pada pekerjaan lantai. Yang pertama, balok-balok untuk lagur atau pemikul. Itu biasanya sebagai penopang pada lantai pada atasnya menggunakan kayu kelas kuat 1. Dan yang kedua, papan-papan untuk lantai yang telah ditopang balok-balok tadi menggunakan kayu kelas kuat 1 atau lebih rendah dari balok-balok pemikul yang telah ada tadi. Yang terakhir, untuk pekerjaan lantai terdapat alat penyambung menggunakan lubang dan pen, baut dan paku dengan ukuran dan cara penyambungan sesuai gambar kerja yang telah ditentukan. Untuk pekerjaan yang terakhir ialah pekerjaan langit-langit, meliputi rangka langit-langit induk. Itu dipakai kayu kelas kuat 2. Dan untuk rangka pembagi digunakan untuk kayu kelas kuat 2 kualitas baik ukuran 5/7 dan 4/6 cm. Yang kedua, untuk langit-langit bagian dalam dan luar ruangan digunakan triplek dengan ketebalan minimal 4 mm. Yang terakhir, bahan langit-langit yang dipasang adalah ringlet dari papan kelas kuat 2 dengan syarat kualitas harus baik. Next. Selanjutnya, untuk kelebihan dan kekurangan kayu sebagai material konstruksi. Untuk kelebihan material kayu sebagai bahan konstruksi adalah bahan alami yang dapat diperbarui. Yang pertama adalah kuat tarik yang tinggi. Kenapa dapat disebutkan kuat tarik yang tinggi? Karena dari kayu tersebut memiliki serat yang saling berhubungan, jadi bisa membuat kayu tersebut memiliki kuat tarik yang tinggi dan sangat bagus jika kayu tersebut memang memiliki struktur serat yang sangat rapat. Yang kedua, dapat meredam suara. Yang ketiga, lebih memiliki tekstur yang baik dan indah dari seratnya ataupun dari model kayu yang tersedia. Selanjutnya, memiliki berat jenis yang cukup ringan sehingga bisa mengapung dan sifat resonansinya. Kelima, ringan, murah, mudah dan termudah. Sedangkan untuk kekurangan dari kayu sebagai material konstruksi ialah yang pertama, tidak tahan lama. Yang kedua, susah dibentuk untuk jenis kayu tertentu. Yang ketiga, tidak tahan api, mudah terbakar. Yang keempat, kadar air tinggi. Yang kelima, mutu tidak seragam, kuat tekan rendah, kuat tarik terbatas, serat yang tidak teratur, memiliki cacat kayu,
lendutan bisa pada saat kayu dalam keadaan kelembapan yang tinggi. Yang terakhir, ukuran panjang kayu terbatas atau tidak memiliki panjang yang teratur. Terima kasih dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Apa ada tambahan teman-teman? Saya kira cukup. Baik. Sebelumnya kami di sini sudah merepresentasikan tugas SKY. Apabila ada kata-kata yang salah, baik dari penyampaian maupun dari materi, kami selaku kelompok 5 mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih pula kepada Pak Bobi Asukmajaya Raharjo selaku dosen pengampu SKY yang sudah memberikan ilmunya kepada kami sehingga kami dapat mempresentasikan materi kayu yang sekarang ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya.